Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Mei 2021. Tetap hidup dalam kasih Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26, dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari setiap kita yang bernafas pasti membutuhkan yang namanya dikagumi. Kita juga butuh dicintai, butuh dipelihara, butuh dijaga, disembuhkan dan dikasihi. Selanjutnya saudara-saudara, kita juga butuh ditemani, diterima, diampuni, didamaikan, didampingi, dimengerti, ditolong, diakui, disambut dan dihargai. Kita juga saudara-saudara butuh dibimbing, dihibur, diarahkan, ditopang, diberi petunjuk dan diberi kebebasan. Semuanya itu saudara-saudara merupakan kebutuhan dasariah dari diri kita. Namun saudara-saudara, untuk memperoleh semuanya itu, Allah menyapa kita dengan mengingatkannya kita lewat firman-Nya hari ini, yaitu untuk tetap hidup di dalam kasih Allah. Bagaimanakah sikap setiap orang yang hidup di dalam kasih Allah? Injil hari ini saudara-saudara yang kita renungkan, Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita saudara. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah berarti meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima dan alami. Seturut dengan itu, kita juga dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama. Melakukan kasih memang tidaklah semudah apa yang kita ucapkan saudara. Tidaklah semudah mengatakan dan seindah mengungkapkannya. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang berstandar agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat saudara. Kasih agape adalah sifat inti Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih agape bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyampaikan ini karena Yesus melihat bahwa tak ada lagi kasih di dalam kehidupan ini. Hidup manusia sekarang ini penuh dengan egois, tak mementingkan lagi sesama. Coba saudara-saudaraku, kita dapat melihat maupun mendengarkan melalui berita bagaimana banyaknya terjadi tindakan-tindakan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, perselingkuhan, perceraian. Orang tua yang membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya sendiri. Kebanyakan orang kini kehilangan hati nurani saudara-saudara untuk berbuat baik. Apalagi yang disebut dengan kasih. Seakan-akan merupakan suatu kebodohan dan hanya sebatas obrolan doang. Kondisi seperti ini sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi saudara. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga harus mengasihi sesama. Allah mengaruniakan roh-Nya bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan
kasih tersebut, saudara, Allah memberikan berkat bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya. Dari Injil hari ini, Yesus menjanjikan 4 berkat orang yang melakukan kasih, saudara. Yaitu yang pertama, kamu akan bersukacita dan sukacitamu akan penuh. Ayat 11. Yang kedua, saudara, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Ayat 14. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dipanggil untuk melayani Dia. Ayat 16. Dan yang keempat, saudara, kamu akan diberkati untuk memberkati. Oh, haleluya, saudara-saudaraku. Inilah janji-janji Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini. Kalau kita melakukan kasih dan tinggal di dalam kasih Allah. Yesus percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain, saudara. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, kita pun akan bahagia. Namun saudara-saudara yang terkasih, jika kita menyengsarakan orang lain, sebetulnya secara tidak sadar kita juga sedang menyengsarakan diri kita sendiri. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, untuk tetap hidup dalam kasih Allah. Menuruti perintahnya dengan selalu melakukan kasih terhadap sesama. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita senantiasa tetap hidup di dalam kasih Allah dan menjadi pelaku kasih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama agar kita memperoleh berkat dan sukacita penuh daripadanya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Sekali lagi saudara, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Mari saudara-saudara, kita mau tetap hidup di dalam kasih Allah. Yesus Tuhan kami, biarlah roh yang Engkau janjikan kepada kami, yang kami nantikan boleh membimbing dan menuntun kami, agar kami senantiasa boleh hidup di dalam kasih-Mu dan mampu melakukan perintah-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.